welcome to our podcast PYYA, podcast yang yeping aja. Dengan aku Ramiza Dan aku Helen. Kali ini podcast kita bakalan seru banget. Wih, gimana tuh? Aku punya surprise buat kamu sih Helen. Penasaran banget gak sih surprise apa yang udah disiapin Ramiza? Penasaran banget ya? Pasti Penasaran. penonton juga penasaran banget. Kali ini kita tuh podcastnya spesial banget karena hari ini kita akan ngebahas soal budaya Indonesia. Wih, gak akan ada habisnya kalau kita bahas budaya Indonesia. Ya Bener kan? banget. Ini tuh keren banget sih. Ini hari ini kita sangat-sangat berbobot guys. Jadi kayak pasti kalian nunggu banget nih podcastnya kan? Bener banget, aku nunggu banget budaya mana yang bakal dibawain hari ini. Oke. Langsung aja kita sambut para tamu-tamu kita mahasiswa yang mempelajari soal budaya-budaya di Keren Indonesia. banget. Boleh ya, silakan masuk tamu-tamu kita. Selamat datang di PYYA. Wah, ini kita kedatangan tamu-tamu spesial guys. Boleh teman-teman perkenalkan Perkenalkan ke dulu. penonton PJJA. Pasti pada ini kepo nih, siapa betul. yang ada di sini semuanya. Halo guys, aku Gadis Tera Arena, biasa dipanggil Adis dari Prodi Teknik Lingkungan. Keren banget. Halo semua, aku Salsa Wilama Tigasari, aku dari Prodi Administrasi Bisnis. Bisnis. Halo guys, aku Federica Ede Farsafa Felicinovia, biasa dipanggil Safa dari Prodi Administrasi Publik. Yeay, keren sekali. Dan halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Aidil dari Prodi Hubungan Internasional. Wih. Halo guys, aku Melissa Syam dari Prodi Administrasi Publik. Yeay, berarti keren nih. Sini Pada semua- keren-keren banget semua. Berarti nih kalian semua nih beda-beda prodi tapi kamu circle ya? Iya. Solid nggak nih? Solid nggak? Solid. Justice ya, justice. Oke. Kita nih kepo ya. Kepo banget. Hari ini kan temanya budaya nih. Yang aku dengar-dengar kalian kan suka mempelajari soal budaya-budaya. Circle kalian nih circle berbobot ya. Betul. Aku sama Helen kepo nih. Kepo nih kita. Budaya apa nih yang kalian mau kasih tahu ke kita dan teman-teman? Apa ada budaya unik? Budaya unik yang belum masyarakat awam tuh tahu dari daerah kalian tuh apa? Boleh langsung aja. Boleh dari aku ya. Yes. Di daerah aku sendiri itu ada nyater guys. Nyader. Yang tahu nyater? Ada. Baru itu pulang kampung itu ya? Bener banget. Di sini host baru pertama kali nih dengar nyader. Apa Oke, tuh jadi nyader aku itu? jelasin ya. Nyader itu sendiri adalah proses ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sana, khususnya masyarakat desa Pinggir Papas, kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumedang, Madura. Nah, mereka ini ngelakuin ritual penghormatan kepada leluhur mereka, sekaligus bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang mereka dapatkan. Jadi di sana mereka itu mayoritas penduduknya pekerjaannya adalah petani garam. Oh, berarti di pinggir pantai gitu ya. Bener banget. Jadi rumahnya tuh deket laut lah, sama ada yang punya tambak garam. Oh, saya. Oh, Kalau berarti hampir pinggir laut. sama nih kayak di desaku. Nah, di desaku ini kan dekat pantai juga. Nah, tapi bedanya ini kan sedekah lautnya, jadi itu para nelayan ikan. Kalau yang dari Sampang itu kan nelayan ini Garam. petani garam gitu. Dan proses keunikan di peti laut ini ya, bedanya itu nanti kalau kita udah kayak berdoa bersama, nah nanti kita ke tengah laut itu, habis ke tengah laut itu kita bawa sajadah. Jadi sajadahnya itu ada kepala sapi yang dimasukin, entah ada kepala sapi, kepala kerbau, kepala kambing, itu kita dimasukin emas kayak perhiasan, kayak anting, gelang gitu. Nah nanti pas udah di tengah-tengah itu para ini apa sih sampan itu kalau itu perahu. Nah, perahu itu kita keliling-keliling pantai, habis itu dicebur itu. Kepala sapinya. Benar. Taruh di laut. Ya, Iya, dibuang wow. ke laut. Masnya tadi, yang ada masnya. Ya, Dicemplungin gitu Wow. saja. Wow. Nah, Siap, aku di bawahnya deh. Berarti bener-bener sedekah ya ya, ini ya. habis itu selang beberapa menit itu para nelayan, para wisatawan yang ikut
itu boleh ambil emasnya di dasar laut itu. Keren banget. Berarti istilahnya orang-orang ini kaya ya. Iya. Bentuk rasa Garam kita syukurnya tuh habis nggak dibawa kan. bentuk rasa syukurnya tuh nggak habis-habis gitu loh. Wah, keren ya. Kalau rangkaian di acaraku ini kan kalau yang dari Aidil ini kan mereka bawa kepala sapi ke tengah laut ya. Kalau yang aku tuh mereka bakal ke makamnya salah satu tokoh penyebar Islam yang ada di Kalianget ini. Mereka itu bakal tahlilan atau doa bersama, terus habis itu bakal nyembelih sapi ataupun kambing buat dimakan. Wah, oh berarti ziarah gitu ya. Bener banget ziarah. Ada juga yang versi lautnya. Nah, mereka ini ke laut buat bawa sesaji. Nah, habis itu mereka bakal nampilin seni musik ataupun tarian tradisional. Oh, jadi ada sisi seninya ya di dalam. Bener banget. Ada sisi seni, sisi budaya, dan sisi agama. Bener banget. Kurang lengkap apa coba? Bener banget. Tuh, bahas-bahas Unik, lengkap. soal agama nih. Ya. Aku kayaknya kepo nih. Dari teman-teman semua nih, kira-kira apakah dari budaya tadi yang tradisi-tradisi tadi yang kakak ceritakan, apakah ada nilai-nilai keislaman nih? Jelas ada dong. Jelas ada. Kan apa tradisi tadi kayak apa yang ada sama peti laut tadi itu melambangkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah atas apa limpahan rezekinya, rezeki dari pagi tadi terus apa rasa syukur kita atas kelancaran pekerjaan yang lancar gitu. ya pekerjaannya tuh lancar tanpa ada hambatan gitu. Wah, berarti memang pada dasarnya Rasa syukur itu penting ya. Wah, berarti ini mengartikan rasa syukur yang cukup besar kepada Tuhan ya, atas kelimpahan rezeki. Dan yang aku dengarnya itu kayak aku nyobain peti laut itu kayak akulturasi dari tradisi antara tradisi Islam dengan ajaran Islam yang berupa ziarah, doa, dan doa yang akhirnya dijadikan tahlil gitu kan dijalankan. Nah, tapi sebenarnya tuh dari awal ini tuh nggak ada kaitannya sama keagamaan, tapi lama kelamaan kita tuh jadi seiring berjalannya waktu dengan perkembangan agama ini kita jadi melibatkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Berarti budaya ya, tradisinya tuh awalnya nggak ada sangkut pautnya ya sama Islam. Iya, kayak yang aku jelasin tadi teman-teman, kayak kan ada tokoh penyebar Islam nih di Madura. Jadi beliau ini membawa ajaran Islam, kemudian ya kayak mengislamkan budaya yang ada di sana. Jadi langsung ada budaya Islamnya juga gitu. Menambahkan Islam. Wah, ini informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Benar banget. Ini pasti teman-teman di rumah nih nggak ada yang tahu nih soal yang kayak gini-gini. Jadi podcast kita kali ini sangat berbobot ya. Sangat bermanfaat dan berbobot sekali. Keren banget juga narasumber. Mari kita semua tepuk tangan untuk kita semua, gila keren banget kalian. Aku sama Helen cukup speechless ya. Iya, benar banget. Mahasiswa ini mau mempelajari budaya-budaya Indonesia. Nggak terasa nih obrolan kita udah panjang dan kita udah bincang-bincang banyak hal juga tentang budaya ini. Wah, udah panjang ya ternyata. Panjang. Gak kerasa ya teman-teman. Gak kerasa banget. Wah, ngobrol sama kalian berarti seru banget. Seru banget, maunya sampai malam. Waduh. Kalau gitu gimana kalau kita ajak teman-teman mahasiswa ini langsung bersama kita? Boleh. Kalau nanti PYA ya teman-teman. Kita sudah tahu PYA apa, masa nggak nonton? Masa nggak nonton kita? Terkenal banget kan kita. Nanti juga subscribe. Terkenal banget. Oke guys, sekian dari aku Ramiza Dan aku Helen dan teman-teman semua di sini. di podcast PYA. Podcast yang Happy aja. bye.